Pernah ada momen kamu buka media sosial dan semua orang kayaknya udah tahu arah hidupnya, sementara kamu bahkan masih bingung bangun pagi buat apa. Rasanya pengen berubah, tapi juga capek. Kayak kamu tahu kamu bisa lebih baik, tapi kamu juga takut gagal lagi. Self-improvement itu keren, tapi juga bisa jadi racun kalau kita terus bandingkan diri kita hari ini dengan versi sempurna yang kita bentuk di kepala sendiri. Kita lihat orang lain sukses, produktif, bahagia. Terus kita jadi mikir, kenapa aku masih di sini-sini aja? Padahal mereka yang kelihatan tenang juga pernah jatuh diam-diam. Mereka yang kelihatan paham arah hidupnya juga pernah bingung berkali-kali. Dan nggak semua proses bisa dilihat dari luar. Bertumbuh itu nggak selalu kelihatan. Kadang, bertumbuh itu sekadar bangun dari kasur, meski hati berat, memilih diam, meski ingin marah, menyelesaikan hal kecil yang dulu kamu hindari. Bertumbuh itu pelan, nggak glamor, dan seringkali nggak dipuji. Tapi itulah kenapa dia kuat, karena dia milik kamu, bukan buat orang lain. Kita terlalu sering percaya bahwa berubah itu harus besar, harus langsung terlihat. Padahal perubahan paling penting justru terjadi diam-diam. Waktu kamu mulai sadar bahwa kamu bisa milih. Milih untuk nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Milih untuk ninggalin kebiasaan buruk walau pelan-pelan. Milih untuk sadar bahwa kamu layak jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan disinilah sering terjadi kesalahan. Kita pengen upgrade diri, tapi caranya menyiksa. Kita paksa diri jadi produktif, jadi disiplin, jadi serba bisa. Tapi semua itu dibangun di atas rasa benci pada diri sendiri. Padahal self-improvement yang sehat, bukan karena kamu benci diri kamu sekarang, tapi karena kamu cukup sayang untuk nggak ngebiarin dirimu stuck selamanya. Perubahan itu bukan tentang keras kepala, tapi tentang lembut terhadap proses. Nggak harus 100 langkah hari ini. Kadang cukup 1 langkah yang jujur. Yang kamu lakukan bukan karena tekanan, tapi karena sadar ini penting buat kamu. Kamu nggak harus bangun jam 5 pagi untuk disebut berkembang. Kamu nggak harus baca 30 buku dalam sebulan. Kamu nggak harus jadi versi ideal dari semua konten motivasi. Kamu cuma perlu jadi lebih sadar hari ini, lebih jujur, lebih peduli sama hidupmu. Walaupun pelan, jangan tunggu semuanya sempurna buat mulai. Dan jangan tunggu semuanya kacau baru mau berubah. Kamu bisa mulai sekarang, dari hal kecil, dari kebiasaan ringan, dari satu pertanyaan. Apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini buat jadi lebih baik dari kemarin? Mungkin jawabannya bukan sesuatu yang keren. Mungkin cuma nyuci piring, beresin kasur, atau mutusin buat tidur tepat waktu. Tapi jangan remehkan hal-hal kecil. Karena pondasi hidup sehat dan kuat dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kamu nggak gagal. Kamu nggak lambat, kamu cuman manusia yang lagi berproses. Dan nggak semua proses bisa dilihat orang lain. Jangan biarkan standar orang lain merusak irama pertumbuhanmu sendiri. Kamu bisa pelan, kamu bisa istirahat, tapi jangan berhenti. Dan kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Itu bagian dari perjalanan juga. Tapi jangan sampai kamu menyerah pada versi terbaik dari dirimu yang lagi kamu tuju pelan-pelan. Ingat, kamu bukan tugas yang harus diselesaikan. Kamu adalah proses yang harus dihargai. Dan pertumbuhan kamu hari ini, sekecil apapun, tetap berarti.